Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam hadis sahihnya, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di saf wanita dan berada dekat dengan punggung kaum lelaki. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Kemudian beliau bersabda, 'Hendaknya setiap orang tetap berada di tempatnya.' Lalu bersabda lagi, 'Tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian?' 'Hanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu,' jawab mereka. Beliau bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengumpulkan kalian karena hal yang menyenangkan atau menakutkan. Akan tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari dahulu seorang yang beragama Nasrani, datang berbaiat dan masuk Islam. Dia telah menceritakan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan kisah yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dia telah menceritakan kepadaku bahwa ia berlayar dalam sebuah kapal bersama 30 orang lelaki dari suku Lahm dan Jutsam. Mereka dipermainkan oleh ombak selama sebulan di lautan. Kemudian mereka berlabuh pada sebuah pulau di tengah lautan ketika terbenamnya matahari. Mereka duduk-duduk di sekoci lalu memasuki pulau itu. Mereka terkejut dengan datangnya binatang yang lebat bulunya. Mereka tak tahu nama depan dan belakangnya karena banyak bulunya. Mereka berkata, 'Celaka engkau, siapa engkau?' 'Aku adalah Jasasah.' 'Apa itu Jasasah?' 'Wahai kaum, pergilah engkau kepada laki-laki dalam istana itu, karena ia sangat ingin mendengar berita dari kalian.' Tamim Ad-Dari berkata, 'Tatkala ia si binatang menyebutkan seorang laki-laki kepada kami, maka kami khawatir jangan sampai binatang itu adalah setan perempuan.' Tamim berkata, 'Kami pun pergi dengan cepat sampai kami memasuki istana tersebut. Tiba-tiba di dalamnya terdapat orang yang paling besar kami lihat dan paling kuat ikatannya dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, antara kedua lututnya sampai kedua mata kakinya dengan besi. 'Celaka Anda, siapa Anda?' Orang itu menjawab, 'Sungguh kalian telah tahu beritaku. Kabarkanlah kepadaku siapakah kalian?' 'Kami adalah orang-orang Arab. Kami telah berlayar dalam sebuah perahu besar. Kami pun mengarungi lautan saat berombak besar. Akhirnya, ombak mempermainkan kami selama sebulan. Kemudian kami berlabuh di pulau Anda ini. Kami pun duduk-duduk di sekoci, lalu masuk pulau. Tiba-tiba kami dijumpai oleh binatang yang lebat bulunya. Mereka tak tahu mana depan dan belakangnya karena banyak bulunya. Lalu kami dihadapkan kepadamu, kami takut kepadanya. Dan tak merasa aman jika ia adalah setan perempuan. Kabarilah aku tentang pohon-pohon korma baisan. Engkau tanya tentang apanya? Aku tanyakan kepada kalian tentang pohon-pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Ya. Ingatlah bahwa hampir-hampir ia tak akan berbuah lagi. Kabarilah aku tentang Danau Tabariyah. Apanya yang kau tanyakan? Apakah di dalamnya masih ada air? Danau itu masih banyak airnya. Ingatlah, sesungguhnya airnya hampir-hampir akan habis. Kabarilah aku tentang mata air Zugar. Apanya yang kau tanyakan? Apakah di dalam mata air itu masih ada air? Apakah penduduknya masih menanam dengan memakai air dari mata air itu? Ya, mata air itu masih banyak airnya dan penduduknya masih bercocok tanam dari airnya. Kabarilah aku tentang nabinya orang-orang Ummi. Apa yang ia lakukan? Dia telah keluar dari kota Mekah dan bertempat tinggal di Yatsrib Madinah. Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Ya. Apa yang ia lakukan pada mereka? Lalu mereka memberitahu Dajjal bahwa sungguh Nabi Muhammad telah berkuasa atas orang-orang yang ada di sekitarnya dari kalangan Arab dan mereka menaatinya. Apakah hal itu sudah terjadi? Ya. Ingatlah bahwa hal itu lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Sekarang aku kabari kalian bahwa aku adalah Al-Masih, yakni Al-Masih Ad-Dajjal. Sungguh aku hampir diberi izin untuk keluar. Aku akan keluar. Lalu berjalan di bumi, aku tak akan membiarkan suatu negeri kecuali aku injak dalam waktu 40 malam. Selain Mekah dan Thaibah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satu di antaranya, maka aku dihadang oleh malaikat. Di tangannya terdapat pedang terhunus yang akan menghalangiku darinya. Sesungguhnya pada setiap jalan-jalan masuk padanya ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seraya menusuk-nusukkan tongkat pada mimbar. Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, yakni kota Madinah. Ingatlah, apakah aku telah menceritakan hal itu kepada kalian? Orang-orang pun berkata, ya. Hadis riwayat Muslim. Danau Tabariyah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Danau Tiberias. Salah satu tanda menjelang munculnya Dajjal adalah mengeringnya Danau Tiberias. Mantan Mufti Mesir Syekh Dr. Ali Goma mengatakan, Danau Tiberias mulai surut.
Danau yang menjadi sumber utama air bersih bagi Israel itu mulai mengering pada 2012 lalu. Pemerintah Israel sempat panik karena Danau Tiberias diperkirakan hanya akan bertahan 10 tahun. Pada 2022, danau itu diprediksi akan benar-benar kering dan tidak dapat diambil airnya. Karenanya sekarang Israel mencari sumber air di wilayah Libanon. Sedangkan mata air Zugar menurut Syekh Dr. Ali Goma juga sudah mulai surut. Ia terletak di sebuah desa di dekat Laut Mati di Yordania. Sebuah situs berbahasa Inggris discoveringislam.org menyimpulkan Dajjal akan keluar pada 2022. Berdasarkan analisis dari Quran dan hadis, situs tersebut yang agaknya juga merujuk pada tahun keringnya Danau Tiberias. Benarkah Dajjal akan muncul pada tahun 2022? Tidak ada yang bisa memastikannya. Apalagi analisa keringnya Danau Tiberias pada tahun 2022 itu berasal dari Israel. Namun jika benar Danau Tiberias kering pada tahun 2022, mungkin tak lama setelah itu Dajjal akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tanda-tanda Dajjal akan keluar berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.